Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Dengar Francisco Bagnaia komplain soal GP25, tes reader Ducati bilang begini. Tes reader Ducati, Michele Pirro ikut angkat bicara terkait komplain dari Francisco Bagnaia. Francisco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang kurang beruntung di sesi balapan MotoGP Prancis 2025 pekan lalu. Dalam situasi yang penuh kekacauan karena cuaca yang tak menentu, Bagnaia mengalami insiden crash sejak awal balapan. Walau sempat mengalami crash, Bagnaia memilih rejoin, bergabung kembali ke balapan, dan berakhir finish di posisi ke-16. Usai sesi balapan itu, Bagnaia kembali mengeluhkan masalah motornya. Ia merasa tidak mendapatkan feeling yang tepat dengan motornya. Jika dibandingkan dengan rekan setimnya, Bagnaia memang lebih sering kesulitan dengan motornya dan belum menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut hingga saat ini. Terkait masalah motor Bagnaia, tes reader Ducati, Michele Pirro memberikan tanggapannya. Menurut Pirro, Bagnaia bisa saja kembali menggunakan motor versi yang lebih lama jika dia menginginkannya. Mengingat motor versi 2024 juga masih tersedia. Tapi, menurut Pirro itu bukanlah cara yang tepat karena berdasarkan tes, hal itu tidak membuat banyak perbedaan. Itu bukan seperti dia tak punya motor lama, jadi jika ia mau, ia bisa kembali ke motor tahun lalu. Kami sudah pernah melakukannya, tapi saya rasa bukan itu caranya, karena kami juga melihat dalam tes bahwa bukan itu yang membuat perbedaan, terang Pirro. Terlepas dari masalah motor Bagnaia, Pirro tampak menunjukkan respek pada Johan Zarco yang berhasil meraih kemenangan di MotoGP Prancis. Ia merasa bahwa Zarco memang pantas mendapatkan kemenangan tersebut. Hari ini adalah salah satu balapan yang sedikit gila, dengan kondisi yang sangat sulit. Saya jamin bahwa meski menontonnya dari luar, saya tidak iri pada mereka, karena itu adalah salah satu situasi wildcard. Tapi itu mengejutkan saya, karena Zarco sudah mengatakan kemarin bahwa jika hujan turun kami bisa bertarung untuk podium, jadi hari ini sepertinya tidak nyata bagi saya dan saya pikir kami harus memberikan penghargaan kepadanya. Karena Zarco selalu menjadi pembalap yang bekerja di belakang, katakanlah, dan menang di Le Mans, dengan semua penggemar itu, adalah balapan yang luar biasa, komentar Pirro, menyoroti kemenangan yang memang pantas diraih oleh pembalap Prancis itu. Dia juga terus mengejar Marquez, jadi itu berarti dia tidak hanya lambat, dia pantas mendapatkannya. Ia layak mendapatkan kemenangan ini. Dan meskipun dia tidak lagi bersama Ducati, wajar jika kita memberikan pujian atas apa yang telah dia lakukan, tambahnya. Vinales yakin kemenangan dengan KTM sudah dekat. Dalam kondisi yang beragam dan sulit, Maverick Vinales berhasil mempertahankan tren kenaikannya di tahun pertamanya bersama KTM. Pembalap T3 yakin bisa meraih kemenangan bersejarah MotoGP dengan RC16. Di Grand Prix ke-6-nya bersama KTM, Maverick Vinales terus menunjukkan perkembangan yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Apalagi rider Spanyol itu, di awal musim, mengalami 3 akhir pekan yang sulit. Maverick selalu dekat dengan podium, bahkan akhir pekan ini di Le Mans, dalam kondisi yang beragam dan kacau. Kami masih berada di jalur yang benar. Ini adalah hasil terbaik saya dalam balapan flag to flag dalam waktu yang lama, katanya kepada motorsport.com. Balapan yang sulit, sangat mudah membuat kesalahan. Tapi, kami tetap solid di atas motor. Saya sangat menyukai cara kerja motor saat kami memulai balapan dengan ban depan yang lembut dan belakang yang kering, komprominya sangat bagus dan saya bisa menyerang. Saya benar-benar melakukan 2 lap panjang dan berada di urutan keempat di lap kedua, dan dengan peluang untuk bertarung di depan. Saat basah, feelingnya bagus, tapi kami tidak tahu mengapa di lintasan lurus motornya tidak bisa melaju dan saya terus meluncur. Ketika Fermin Aldeguer melewati saya mengerti segalanya, motor terus meluncur di lintasan lurus dan tidak membuat jarak, keluhnya, sama seperti Pedro Acosta, kurangnya traksi dengan ban yang lecet. Seperti halnya pembalap tim pabrikan KTM, Maverick menggunakan kompon basah belakang medium, sementara pembalap tim pabrikan lainnya menggunakan kompon lunak. Kami menggunakan ban medium, tapi saya ragu, ini bukan ban yang buruk. Dalam karir saya di MotoGP dengan balapan basah, saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Kami harus menganalisis mengapa ban ini sangat mudah tergelincir di lintasan lurus, ujar rider KTM T3 ini. Musim yang luar biasa yang sedang dibangun Maverick dengan T3 KTM RC16 mengundang optimisme. Ia lebih memikirkan balapan berikutnya,
di Silverstone, di mana pembalap Maverick meraih kemenangan pertamanya di MotoGP pada 2016 bersama Suzuki. Saya masih butuh waktu, terutama di satu lap saya masih perlu sedikit memahami motornya. Tapi saya berhasil melakukan putaran yang sangat baik. Tapi, kami sudah dekat, kami sangat dekat untuk meraihnya. Maverick merasa bahwa kemenangan yang akan membuatnya menjadi pembalap pertama yang menang dengan 4 merek berbeda di kelas utama pada akhirnya akan datang tahun ini. Kami sudah dekat, itu akan datang, kami harus bersikeras dan percaya bahwa itu akan terjadi. Kami berada di momen di mana kami harus mempercayainya, pungkas rider asal Costa Brava itu. Gagal menang di MotoGP Prancis 2025, Marc Marquez, terpenting tidak alami kecelakaan. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tidak terlalu kecewa gagal menang di MotoGP Prancis 2025. Dengan kondisi balapan yang chaos karena cuaca yang tak menentu, bagi Marquez bisa selamat dari kecelakaan sudah menjadi kabar yang membahagiakan. Balapan MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025 memang diwarnai penuh dengan drama karena cuaca yang labil. Cukup banyak rider yang terjatuh karena kondisi tersebut. Leganya luar biasa, saya tidak jatuh. Itu adalah perjuangan utama saya, mencoba tetap di atas motor, kata Marquez, dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Biasanya saya jatuh saat sedang terlalu santai. Saat saya mengerahkan intensitas yang tepat, saat mengandalkan insting dan berkendara di batas, saya menggunakan rem dengan benar, tambahnya. Tapi ketika terlalu santai, saya salah pakai rem belakang atau depan, dan keseimbangan motor berubah sehingga menimbulkan gerakan yang tak terduga, terang dia. Marc menyebut kalau balapan tersebut sangat menguras mental. Apalagi ketika balapan menyisakan 10 lap terakhir, di mana dia sedang berjuang ketat untuk bisa merangsek ke posisi teratas. Ini adalah perjuangan mental terberat dalam karir saya, terutama dalam 10 lap terakhir, papar Marquez. Marquez kini cukup nyaman memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan mengemas 171 poin. Dia unggul 22 poin atas Alex Marquez, dan 51 poin atas Francisco Bagnaia. Kecelakaan di MotoGP Prancis 2025, Enea Bastianini tuduh Francisco Bagnaia jadi penyebabnya. Pembalap tim KTM T3, Enea Bastianini menuduh Francisco Bagnaia menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di balapan utama MotoGP Prancis 2025. Menurut Bastianini, Bagnaia telah melakukan kesalahan sehingga insiden tabrakan pun tak bisa terhindarkan. Bastianini dan Bagnaia tabrakan di awal balapan yang berlangsung di sirkuit Le Mans, Minggu tanggal 11 Mei tahun 2025. Namun begitu, keduanya masih bisa melanjutkan balapan. Bastianini menutup balapan dengan finish posisi ke-13, sementara Bagnaia di urutan ke-16. Hanya saja, Bastianini dijatuhi hukuman long lap penalti karena menyenggol Bagnaia. Hukuman tersebut akan berlaku pada seri balapan berikutnya, yakni MotoGP Inggris 2025. Bastianini menerima hukuman tersebut, namun merasa kalau insiden tabrakan itu terjadi karena tak luput dari kesalahan Bagnaia. Dia merasa kalau mantan tandemnya itu terlalu cepat mengerem sehingga dia tak bisa menghindarinya.